datang ke Maumere. Nah, waktu itu yang terbayang di benak saya, oh ini tempatnya pasti di Papua lah, gitu ya. Tapi ternyata setelah saya cek di Google Map, ini adanya di Flores. Ya, saya singkat cerita mengatakan kepada beliau bahwa saya harus datang ke Maumere, melihat sendiri tempatnya, baru nanti saya bisa bilang saya mau bikin atau enggak. Karena metode yang kami selalu gunakan adalah kami tidak percaya dengan cerita-cerita atau informasi-informasi yang disampaikan. Saya harus menyaksikan sendiri untuk bisa membuktikan kalau memang tempatnya canggih. Dan ternyata begitu mau mendarat, pemandangan yang ada di belakang saya ini itu yang membuat saya pertama kali jatuh cinta dengan tempat ini. Lalu kami mengunjungi satu tempat yang namanya Babahakong, yang akhirnya menjadi venue dari penyelenggaraan Maumere Jazz Fiesta pertama tahun lalu. Waktu itu temanya adalah jazz di tengah hutan bakau. Nah, kenapa juga Maumere? Karena saya pikir belum ada festival yang di sebelah timur. Mungkin pernah ada festival di Ambon, mungkin yang paling terjauh ada di Bali atau di Lombok, tapi belum ada yang sampai ke daerah ini. Saya berharap ini bisa mengisi kekosongan festival jazz di sisi sebelah timur Indonesia. Selain ini cara kita untuk bertutur kembali kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa tempat ini punya sesuatu yang amat sangat luar biasa, yang sayang kalau tidak diolah, tidak dikembangkan. Oleh karenanya, kami memilih Maumere Jazz Fiesta Flores sebagai satu kesatuan nama supaya masyarakat bisa ikut menikmati, punya alasan untuk datang ke Maumere. Harapan ke depan dengan adanya festival yang ini sudah beberapa tahun ini kira-kira? Kalau dari sisi perencanaan kami memang tahun lalu adalah masa perkenalan, dan oleh karenanya kami memilih momentum bulan purnama di tengah hutan bakau, dan itu mengagetkan semua orang, kecuali mungkin saya dan Pak Melki yang memang saya sudah menginformasikan kepada beliau insya Allah itu akan terjadi. Nah, tahun ini kami ingin mengangkat level festival ke level yang lebih tinggi. Kami menghadirkan seorang musisi internasional dari genre reggae untuk bisa tampil di festival yang kedua ini, plus pemandangan laut, pemandangan pulau, dan pemandangan insya Allah sunset dari satu titik. Seperti apa persisnya, mari kita buktikan sendiri besok sore. Untuk penentuan lokasi kali ini, festival jazz kedua kali ini, di lokasi Gestrek ini apa yang membuat menjadi kelebihan? Ya, saya sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu sudah survei ke beberapa titik di Maumere. Saya sudah ke Koka, ke Babahakong, dan ada beberapa tempat-tempat lain yang mungkin disodorkan lah kepada saya untuk menjadi pilihan. Saya jatuh cinta terhadap Gestrek itu karena kalau teman-teman perhatikan poster atau di ID card yang dipakai oleh teman-teman, itu foto dari mobile phone saya. Anda bisa bayangkan, hanya dengan handphone saja bisa membuat poster secantik itu. Bagaimana dengan kamera yang canggih-canggih yang dipakai oleh teman-teman. Itu pertama. Yang kedua, saya berpikir kalau tahun lalu kita sudah pakai tema hutan bakau, kalau tahun ini kita jual hutan bakau, orang akan bilang, pasti biasa, karena tahun lalu udah pernah. Oleh karenanya kita bergeser ke arah darat, akan tetapi ada hal yang menarik. Ada cerita di balik itu. Karena dari posisi bukit itulah kita bisa menyaksikan ketika dulu orang-orang berlarian tatkala terjadi tsunami. Jadi dari tempat itu kita melihat dulu orang-orang berlarian. Itu yang diceritakan kepada saya. Jadi ada sedikit sejarah di tahun 92 ketika tsunami terjadi. Yang ketiga, ada satu perspektif yang saya pikir mungkin ini tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Mereka membayangkan Gestrek-nya, tapi mereka tidak membayangkan cara melihatnya dengan cara yang berbeda. Saya mencoba menawarkan dari sudut pandang angle fotografi, cara melihat Gestrek, grass track maksud saya. Lalu kemudian nanti dipadukan dengan musik jazz, dipadukan dengan sunset dan pemandangan pulau. Ya mudah-mudahan pilihan saya tidak keliru. Saya bahkan hari ini menginstruksikan sendiri kepada rekan-rekan yang mengoperasikan peralatan alat berat di sana untuk menyusun batu-batu supaya besok bisa dipakai buat tempat mejeng, buat tempat foto teman-teman
yang instagramable. Dan itu tidak lain tujuannya adalah supaya nama Maumere ini makin harum, makin berkibar di dunia nasional maupun internasional.